puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur kami bisa datang lagi sama Tuhan Yesus untuk beribadah. Tuhan, kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang urapi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes. Ayo, tepuk tangannya. Siap ya? Kita nyanyikan, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Bapa engkau baik. Oh Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Kami menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Dari awal kita katakan Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau teramat baik. Oh Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu Tuhan. Aku memujimu. Kami menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Bapa ku cinta kau. Bapa ku cinta kau. Bapa ku cinta kau. Haleluya. Kami bersyukur. Kami cinta dan Tuhan Yesus. berterima kasih Yesus. Kami cinta Tuhan Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Kami sembah Tuhan Tuhan Yesus. buat segala kasih Kami cinta-Mu. tinggikan namamu Kami Tuhan. Segala bersyukur kemuliaan, Bapa. hormat bagimu. Namamu yang mengasihimu. Tuhan. Kami Terima
kasih sama kasih, Tuhan Yesus. Ayo kita Terima kasih kasih buat berterima kemurahan. kasih sama Tuhan Yesus. Sebab Terima Dia kasih buat baik, kasih Dia sungguh karunia-Mu, baik, Tuhan. untuk selama-lamanya Dia yang terbaik. Oh terima kasih Haleluya, Tuhan Yesus. Horalabaya syanda ya ralabaya syanda narabo. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibaya syakara rabaya ralabaya 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 ralabaya. Biarlah hati Terima kami kasih, memuji Roh Kudus. nama-Mu Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu terhadap kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Kau berkati lebih lagi bangsa kami Tuhan, segala bencana alam kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, penyakit, virus, corona, apapun itu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami serta jajaran terendahnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, segala aturan kebijakan yang mereka keluarkan sesuai dengan visinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Pekanbaru yang kami kasihi Tuhan Yesus. Berkati tanah, air maupun udaranya semua bersih Tuhan Yesus. Berkati masyarakat-masyarakat yang ada di kota Pekanbaru. Segala sakit penyakit masyarakat Tuhan, Tuhan patahkan dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Niko, Opa Gede beserta wakil-wakilnya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati segala kegiatan yang mereka lakukan Tuhan Yesus, sehingga dapat membawa gereja kami lebih baik lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan kami berkat Tuhan supaya dapat mendidik adik-adik supaya bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang kami kasihi Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, segala pekerjaan, usahanya lancar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk anak-anak, untuk adik-adik semuanya di Geri 12 ini Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan Yesus, berikan 10 kali lipat, 30 bahkan 100 kali lipat. Ya, Tuhan Tuhan berkati, berkati semua adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah lepaskan adik-adik semua dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Semuanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu. Selamanya
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami telinga yang mau dengar-dengar akan firman-Mu agar kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berdoa semuanya baik-baik saja ya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Keputusan Penuh Hikmat. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 28. Nah adik-adik, coba perhatikan dan tebak gambar ini. Gambar apakah ini? Apa ya? Oh, adik-adik yang manis, rupa-rupanya ini adalah gambar dua orang ibu yang sedang berantem. Mereka sedang bertengkar. Wah, ada apa ya? Kenapa bayi itu ditarik-tarik ya? Aduh, kasihan sekali bayi itu. Ada apa sih sebenarnya? Mari kita dengar pertengkaran ibu-ibu itu. Ini anakku, teriak ibu ini. Tapi ibu yang satu lagi gak mau kalah juga. Dia juga berteriak lebih keras. Ini anakku. Anakmu sudah mati. Ini anakku. Jadinya adik-adik mereka saling berteriak satu dengan yang lain. Ini anakku, kata ibu ini. Ini anakku, kata ibu itu. Ini anakku, ini anakku. Ini anakku, ini anakku. Wah. Kakak jadi pusing nih. Sebenarnya ini anak siapa sih? Adik-adik, ada yang bisa bantuin gak? Bentar Kak, masih berpikir gimana ya cara tolongnya ya? Atau bagaimana ya? Waduh, mana yang benar ya? Mana yang benar ya adik-adik? Baiklah kalau begitu. Mari kita tanyakan saja kepada sang raja. Raja ini adalah raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Dia raja yang bijaksana dan pintar. Inilah raja itu. Adik-adik, sebelum kakak lanjutkan, kakak mau tanya nih. Siapakah di antara adik-adik yang mau jadi orang yang berhikmat, pintar, dan bijaksana? Wah, pasti semuanya mau ya, termasuk kakak juga. Bagus sekali. Mari kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik. Nah adik-adik, kemudian raja ini bertanya kepada kedua ibu ini. Kenapa sih mereka sampai bertengkar? Lalu salah seorang ibu menjawab, ya tuanku, kita berdua tinggal di satu rumah dan saya melahirkan anak ini. Setelah itu 3 hari kemudian perempuan ini juga melahirkan. Pada suatu malam ketika kami sedang tidur, perempuan ini tanpa sengaja menindih bayinya sampai mati. Pada waktu tengah malam sementara saya tidur, ia bangun lalu mengambil bayi dari sisi saya. Bayi saya itu ditaruhnya di tempat tidurnya dan bayinya yang sudah mati itu ditaruhnya di tempat tidur saya. Dia tukarkan anaknya yang mati dengan anak saya ini. Besok paginya ketika saya bangun dan hendak menyusui bayi saya itu, saya dapati bayi saya telah mati. Setelah saya mengamat-ngamatinya, nyatalah ia bukan bayi saya. Saya sadar bahwa anak saya ditukar oleh perempuan ini. Jadi anak bayi yang masih hidup ini, dia yang adalah anak saya. Begitu keterangan ibu ini. Tapi tiba-tiba perempuan yang satu lagi berteriak, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Ini adalah anakku. Tidak, jawab perempuan yang pertama tadi. Yang mati ini anakmu dan yang hidup itu anakku. Begitulah mereka bertengkar lagi di depan sang raja. Tiba-tiba terdengarlah suara raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kemudian raja berkata lagi, potong anak bayi yang hidup ini jadi 2 bagian.
Lalu berikan kepada kedua ibu ini masing-masing sepotong. Hah? Ngeri sekali adik-adik. Bayi ini mau dipotong. Lalu apa yang terjadi dengan kedua ibu yang bertengkar itu? Suasana menjadi sangat menegangkan. Tiba-tiba salah satu dari ibu ini berlutut dan sambil menangis dia berkata, "Jangan tuanku, biarlah bayi itu diberikan kepada perempuan itu." Tapi ibu yang satu lagi menjawab, "Supaya adil, memang sebaiknya bayi ini dipotong saja." Ibu yang satu itu setuju kalau bayi itu dipotong menjadi 2. Waduh, bagaimana ini adik-adik? Suasana semakin dan menjadi tegang. Kakak mau tanya, adik bayi yang kecil ini jadi dipenggal gak ya? Rupa-rupanya gak jadi adik-adik. Wih, lega. Sebenarnya raja yang bijaksana ini cuma mau pura-pura saja. Karena raja tahu bahwa seorang ibu yang benar pasti tidak tega melihat anaknya dipotong. Tak lama kemudian terdengar suara raja. Ibu yang asli dari anak ini adalah ibu yang tidak mau anaknya dipotong. Berikan bayi itu kepada dia. Dia adalah ibu yang asli. Sedang ibu yang jahat ini, dia adalah ibu yang palsu. Adik-adik, ibu yang palsu itu akhirnya ketahuan bahwa dia adalah ibu yang jahat. Dia pasti kena hukuman. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapakah nama raja ini? Nama raja ini adalah Raja Salomo. Kenapa raja ini bisa pintar dan begitu bijaksana ya? Kenapa raja ini sangat berhikmat? Mau tahu jawabannya? Karena pada suatu ketika Tuhan tanya sama raja ini, "Kamu mau minta apa dariku?" Kata Tuhan. Dan yang luar biasanya adik-adik, Raja Salomo tidak meminta uang atau enggak minta balas dendam sama musuh-musuhnya. Tapi Raja Salomo dia minta apa? Dia minta hikmat yang dari Tuhan. Adik-adik, dia minta hikmat. Tuhan senang sekali. Sehingga bukan cuma hikmat yang diberikan, tapi juga kekayaan dan kemuliaan. Haleluya. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Arti nama Salomo adalah penuh damai. Dengan perantaraan Nabi Nathan, nabi yang hidup di masa Raja Daud dan Salomo, Tuhan menyuruh menamakan Salomo Yedija, yang artinya dikasihi oleh Tuhan. Dalam masa Raja Salomo memerintah, Israel mencapai puncak kuasa, kedamaian dan kemakmuran. Selama hidup Raja Salomo, ia telah menyusun 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Wow, luar biasa ya adik-adik. Raja Salomo takut akan Tuhan, sehingga dia mendapatkan hikmat itu. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus pasti takut akan Tuhan, alias tidak mau buat Tuhan Yesus sedih karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan dan tidak mau buat Tuhan Yesus sedih karena dosa-dosa kita? Ayo, kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya, yuk. Yang mau sungguh-sungguh, pasti hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada adik-adik semua. Ingat tadi kuncinya apa adik-adik? Takut akan Tuhan. Mereka yang mau pasti berdoa sungguh-sungguh, tidak main-main. Tuhan melihat kita semua. Yuk,
Kakak mau berdoa buat adik-adik yang mau sungguh-sungguh, yang mau takut akan Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, ini setiap kami anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang mau takut akan Tuhan. Dan pasti hikmat dari Tuhan akan Tuhan berikan kepada kami. Kami mau sungguh-sungguh berdoa. Kami tidak mau lagi main-main. Karena kami tahu Tuhan melihat kami semua. Tuhan tahu kami semua. Tuhan ajarkan kami lebih lagi untuk takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bantu kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku